Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah final guru P2 P3 nilai rendah bisa lolos dan ditempatkan di sekolah non induk P3K Guru 2023. Alhamdulillah ya. Jadi ini tentunya mengobati rasa pesimistis ya bagi teman-teman guru honorer yang kemarin di seleksi CATBKN baik P2, P3, P4 mendapatkan nilai rendah. Ternyata ketika teman-teman mendapatkan nilai rendah itu tetap berpotensi untuk lolos teman-teman, dan juga berpotensi untuk ditempatkan di sekolah bukan induk P3K Guru 2023 kalau memang di sekolah induk teman-teman itu tidak ada kebutuhan formasi lagi. Logikanya kan seperti itu ya. Jadi final guru P2 P3 nilai rendah bisa lolos dan ditempatkan di sekolah non induk P3K Guru 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari teman-teman mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa perhatikan ya secara mendetail apa yang kami tampilkan di layar monitor. Harap kalian cermati ya, karena ini informasi valid ya, bukan berita hoax ya. Oke, di sini teman-teman perhatikan ya. Kira-kira kita perhatikan di sini dari beberapa nilai yang ada ya. Ini kan setelah tes CAT BKN kemarin, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 guru honorer yang sudah mengikuti tes CAT BKN teman-teman, dan didapatkan nilai seperti ini. Nah, dari beberapa nilai yang kita lihat, ternyata nilai yang paling rendah itu adalah nilainya ini, THK 2, totalnya ini hanya 430. Tapi hebatnya dia berperingkat pertama. Nah, nilai terendah ternyata menjadi peringkat pertama teman-teman. Ini luar biasa sekali ya. Nilai terendah tapi justru menjadi peringkat pertama. Kira-kira apa yang menjadi penyebab utamanya? Yang menjadi penyebab utamanya adalah karena kita mengacu pada tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, ini kan guru lulus PG dulu. Nah, ini THK 2 ini yang lebih unggul dari P3, P4. Jadi THK 2 ini sekalipun nilainya rendah teman-teman ya, sekalipun nilainya rendah dan dia harus bersaing yang guru negeri dan pelamar umum, dia tetap menjadi urutan pertama atau berperingkat pertama teman-teman ya, peringkat pertama meskipun nilainya terendah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menang urutan kategori. Nah, bukan di ranking berdasarkan nilai, tapi di ranking berdasarkan kategori prioritas. Nah, makanya jangan heran kalau ada guru honorer yang nilainya rendah itu ternyata justru mendapat status peringkat 1 dengan total nilai 430. Ya, ini saja ya lulusan PPG yang mendapatkan nilai maksimal 500 karena ada afirmasi serdiknya justru berada di peringkat keempat. Nah, banyak nilai-nilai yang dia kalahkan, dia yang tertinggi nilainya tapi justru berada di peringkat paling bawah, atau peringkat paling bawah nomor 2. Dia berada di peringkat 4. Sedangkan guru non ASN ini swasta kalau tidak salah 470, guru honorer negeri P4 440. Dia peringkat ketiga. Justru ini yang paling rendah nilainya ya, THK 2, dia justru mendapat peringkat ke-1. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya karena P2 THK 2 ini adalah kategori prioritas, kategori kebutuhan khusus terkuat ya. Dia THK 2 berarti dikenal dengan istilah P2, hanya kalah dari P1 teman-teman. Nah, kemudian ketika dia sudah bernilai rendah, kemudian berperingkat ke-1, ternyata bisa juga ditempatkan di sekolah non-induk. Ada mekanismenya, ada teman-teman. Teman-teman simak di sini. Ini contohnya ya. Sudah nilai rendah, kemudian berperingkat 1, ternyata tidak ditempatkan di sekolah induknya karena ada satu kondisi yang tidak memungkinkan THK 2 ini ditempatkan di sekolah induknya. Ini diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini dia teman-teman ya, diperhatikan baik-baik. Nah, ini dia.
P2 ini bernilai rendah 430 itu tidak bisa mengisi formasi di sekolah induknya sekolah B. Kenapa? Alasannya karena di sekolah B ini sudah tidak ada kebutuhan formasi. Jadi kalau misalkan dipaksakan penempatan di sini, otomatis bakal kelebihan guru teman-teman ya. Logika seperti itu. Nah, di sini kita lihat kebutuhannya satu, ASN-nya satu, honornya satu. Otomatis di sini kelebihan guru. Jadi THK2 ini yang berperingkat pertama dengan nilai yang cukup rendah itu tidak bisa ditempatkan di sekolah induknya. Nah, jadi besar kemungkinan dia ditempatkan di sekolah induknya, di sekolah non induk. Nah, di sini kita lihat, di sini dikatakan ilustrasinya, sekolah induknya sudah kelebihan guru, maka dicari atau ditempatkan sekolah yang masih membutuhkan guru, maka didapatkanlah sekolah C teman-teman, didapatkan sekolah C yang memang masih membutuhkan guru. Nah, P2 ini yang nilainya rendah dan berperingkat pertama itu ditempatkan di sekolah C teman-teman. Nah, itu ditempatkan di sekolah C. Kalau memang masih ada sekolah yang masih membutuhkan guru di dalam satu instansi teman-teman ya, itu yang harus dipahami. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa nilai rendah itu justru bisa berperingkat pertama, justru bisa menjadi peringkat terbaik dan bisa juga mengisi formasi di sekolah non induk. Ini bukti yang kami perlihatkan teman-teman ya. Jadi kami tidak mengada-ngada, memang ada bukti realnya berdasarkan mekanisme dari Kemendikbud. Nah, bagaimana kalau misalkan tiba-tiba anggaplah ini P2 ya, anggaplah ini P2 ternyata di sekolah lain juga sudah tidak ada kebutuhan lagi. Nah, bagaimana nasibnya? Di sini dibahas lagi teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini kan tadi yang P2 ya, ya P2 dengan nilai terendahnya itu 430, justru dia dapat peringkat satu, tapi di sekolah B-nya itu, di sekolah induknya ternyata tidak ada kebutuhan teman-teman. Nah, kelebihan guru juga. Nah, bagaimana solusi untuk penempatannya? Ya, itu tadi dicarikan sekolah yang masih terdapat kebutuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun non induk, teman-teman? Kira-kira bagaimana solusinya kalau seperti itu? Solusinya otomatis pemenang itu akan diturunkan ke peringkat berikutnya. Berarti ya seperti itu, turun peringkat. Bisa jadi dia ke peringkat ketiga, teman-teman ya. Dari peringkat satu dia ke peringkat ketiga. Kenapa? Karena di sekolah induknya itu sudah tidak ada kebutuhan. Kemudian di sekolah lain juga sudah tidak ada kebutuhan juga, teman-teman. Logikanya seperti itu ya. Jadi kita bisa mengambil asumsi bahwa nilai rendah itu bukan jaminan tidak lulus. Yang menjadi salah satu jaminan kuat kita lulus atau tidak di P3K Guru 2023 itu adalah ketersediaan formasi, teman-teman ya. Saya ulangi, ketersediaan formasi, baik formasi di sekolah induk maupun formasi di sekolah non induk. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini tadi ya, yang ini kita sudah bahas tadi, teman-teman perlu ketahui ya, kita sudah bahas. Nah, di sini kalau kita memperhatikan teman-teman ya, baik yang mengikuti seleksi menggunakan CAT, itu ternyata tahapan pengisian formasinya juga dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi yang pertama itu adalah THK2. Nah, ini yang saya bilang tadi, THK2 ini atau dikenal dengan P2 itu yang terkuat mengalahkan P3, mengalahkan P4, sehingga meskipun nilainya rendah dia tetap peringkat pertama setelah tes CAT BKN teman-teman ya, asalkan ada formasinya. Logikanya kan seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.